Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Bagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mendasari aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami memahami kebenaran-Mu dan mampukanlah kami melakukannya dalam hidup kami. Seraya kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang malam istirahat kami. Dan kami telah bangun dengan tubuh sehat dan kami percaya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saya mengajak kita akan membaca firman Tuhan. Yang pada kesempatan ini kita akan membaca dari 1 Yohanes pada pasalnya yang keempat. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tanda kasih. Kita sering sekali melihat bahwa banyak orang menggunakan bunga sebagai tanda kasih kepada sahabatnya, kepada saudaranya. Orang yang mau melamar pasangan biasanya memberikan bunga, menunjukkan tanda kasihnya. Paling senang sekali kalau seorang mengirimkan bunga lalu kita menerimanya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian juga orang yang sedang berbahagia, katakanlah karena membuka usaha baru, orang mengirimkan papan bunga ucapan selamat, atau wisuda, buka usaha baru, dan berbagai kegiatan lain yang menggambarkan sukacita, dikirimkanlah bunga, papan bunga untuk menunjukkan ucapan turut berbahagia. Demikian sebaliknya, jika ada orang yang berduka, maka sahabat-sahabatnya, saudaranya mengirimkan papan bunga ucapan turut berduka. Semua itu orang lakukan untuk menunjukkan atau memberikan tanda kasihnya, perhatiannya kepada saudaranya atau sahabatnya. Kalau pernikahan biasanya tanda kasihnya dibuat antara mempelai laki-laki dan perempuan dalam bentuk cincin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, baik cincin maupun bunga ataupun berlian atau harta kekayaan lain, jenis-jenis tertentu yang diberikan seseorang sebagai bukti tanda kasihnya adalah tanda kasih yang bisa hilang dan bisa surut nilainya, harganya. Atau kalau bunga, dia bisa layu atau bahkan bisa membusuk, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dalam pengertian bahwa tanda kasih yang demikian bukanlah tanda kasih yang sempurna. Saudara, apa yang telah saya bacakan tadi kepada kita bahwa tanda kasih yang Tuhan berikan, Allah Bapa berikan kepada kita, itu adalah putranya yang tunggal. Putranya yang kudus menjadi tanda kasih yang sangat luar biasa diberikan bagi saudara dan bagi saya. Tuhan memberikan tanda kasih yang demikian agar kita percaya kepadanya dan beroleh kehidupan yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan tatkala kita percaya kepadanya. Itu adalah suatu tanda kasih yang sangat luar biasa. Itulah anugerah yang Bapa berikan. Jadi Bapa tidak memberikan cincin sebagai tanda kasihnya kepada saudara dan saya. Bapa tidak memberikan bunga atau papan bunga atau krans bunga untuk menunjukkan tanda kasihnya kepada saudara dan kepada saya. Dia memberikan putranya yang paling disayangi karena putra yang tunggal, putra satu-satunya, diberikan sebagai tanda kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi kita
sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak kekurangan kasih. Kita adalah orang-orang yang tidak kekurangan akan perhatian. Sering sekali kita marah ketika orang lain tidak memperhatikan kita, ketika orang lain tidak memperdulikan kita, ketika orang lain memandang kita sebelah mata, menganggap kita sepele, kita marah, kita kecewa. Demikian pula ketika seorang suami tidak mendapatkan penghargaan dari istrinya atau tidak mendapatkan kasih, bukti kasih dari istrinya, dia marah. Apalagi kalau dia pulang kantor, dia lelah, lalu dia pulang tapi istrinya cuek bebek, tidak peduli, maka seorang suami mudah marah, mudah tersinggung. Demikian juga seorang istri ketika seorang suami kurang memberikan perhatian, atau mungkin bukan kurang memberi perhatian, tapi kurang menunjukkan bukti kasih dalam bentuk kebendaan. Apakah mungkin perhiasan, pakaian, bunga, dan lain-lain. Maka ada istri yang juga marah demikian, karena merasa bahwa suaminya kurang memperhatikannya, kurang mengasihinya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, anak-anak juga demikian. Ketika seorang ayah atau seorang bapak kurang menunjukkan bukti kasihnya kepada anaknya, anak-anak marah. Apalagi seorang ayah atau seorang bapak, ketika anak-anak tidak memberikan penghormatan kepadanya, suka bentak-bentak, anak-anak membentak ayahnya, ayahnya akan marah sekali. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya sebagai anak Tuhan, kitalah yang harus memberikan perhatian terlebih dahulu kepada orang lain. Mengapa? Karena kita tidak pernah kekurangan perhatian dari Allah Bapa kita. Mengapa kita harus terlebih dahulu menunjukkan kasih kepada banyak orang, kepada dunia ini? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa. Mengapa kita harus lebih peduli kepada orang lain dan ketimbang kita mengharapkan kepedulian? Karena Allah sudah menunjukkan kepedulian yang sangat luar biasa yang tidak mungkin kita dapatkan dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, engkau sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka engkaulah yang harus menunjukkan kasih terlebih kepada orang lain. Karena bagimu ada kasih yang sangat besar yang barangkali belum dimiliki oleh orang lain. Engkau memiliki kasih yang sangat luar biasa besarnya, yang belum mungkin saja belum dimiliki orang lain. Oleh karena itu, oleh karena kasih yang besar yang ada padamu, maka engkau harus berbagi kasih kepada orang lain, menunjukkan kasih Allah bagi orang lain. Dan engkau sangat mampu melakukannya, karena ketika engkau melakukannya, engkau akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan yang akan memampukan engkau untuk melakukan semua itu. Ekspresikanlah kasih Allah. Ekspresikanlah kasih Allah yang ada padamu bagi orang lain, bagi lingkunganmu, bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi gerejamu, bagi bangsamu. Tunjukkanlah kasih yang besar itu, karena Tuhan telah mengasihimu dengan kasih yang sangat luar biasa. Sebagai buktinya, Tuhan memberikan Kristus Yesus Juru Selamat untuk rela mati bagimu dan bagimu. Adakah kasih di dunia ini yang demikian? Rela berkorban, rela mati, bahkan ketika mati untuk seterunya, mati untuk musuhnya, mati untuk orang berdosa. Tidak ada. Hanya Yesus yang menunjukkan kasih yang begitu besar. Hanya Allah Bapa yang mengirimkan Dia, yang merelakan Dia sebagai kasih Allah, sebagai kasih Tuhan bagi saudara dan bagi saya. Oleh karena itu, saudara berkasih nama Tuhan, renungan yang singkat ini mengingatkan kita bahwa kita harus menunjukkan kasih yang sempurna. Yesus Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tulus, kasih yang sempurna. Biarlah kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Firman yang kami renungkan tidak begitu panjang kami boleh merenungkannya, tapi kami diingatkan bahwa kami memiliki kasih yang sangat besar yang datang daripadamu. Engkau telah menganugerahkan kami kasih yang sangat luar biasa. Biarlah kami juga mengasihi sama kami. Biarlah kami juga hidup dalam kasih, hidup dalam Kristus Tuhan. Hidup yang telah percaya, hidup yang memiliki keselamatan dalam Kristus Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan menjadi Allah Tuhan, menerangi dunia ini, membawa banyak jiwa kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini biarlah Engkau memberkati aktivitas kami. Dan bagi saudara kami yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka. Yang sakit biarlah mereka disembuhkan. Yang berkekurangan biarlah mereka
dicukupkan, bahkan diberi kelimpahan. Bangsa dan negara ini yang sebentar lagi kami akan memperingati kemerdekaan yang ke-75 ulang tahunnya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena semua itu anugerah Tuhan. Berkati pemerintah, berkati gugus tugas COVID-19, berkati juga anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, para pelayan Tuhan, kami semua. Bahkan anak-anak Tuhan sejauh mana khotbah ini dapat didengar, biarlah semua pendengarnya juga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, Engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi Allah. Dan bukti kasihnya nyata dalam Kristus Tuhan. Dan kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan, dan kasihilah setiap orang yang bersama dengan engkau, bahkan kemanapun engkau. Biarlah engkau menunjukkan kasih Allah dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua.